Pernahkah kamu membayangkan bisa berkenalan dengan ilmuwan hebat di seluruh dunia? Pernahkah kamu membayangkan bisa pergi kemana saja di dunia ini? Tempat bersalju, padang pasir, atau bahkan luar angkasa? Kemanapun yang kamu inginkan. Pernahkah kamu membayangkan hidup di zaman ketika dinasti Abbasiyah sedang berjaya? Semua itu mungkin terasa mustahil, tapi semua itu bisa menjadi nyata dengan membaca buku. My name is Syarifah Wirdawadania, and I'm from An Insan Cendekia Sambas. Bicara soal literasi di Indonesia, memang tidak baik-baik saja. Ketika membaca di era globalisasi ini, harus bersaing dengan bentuk media lainnya. Orang-orang di sekitar kita lebih betah berjam-jam mengamati lini masa media sosial atau menonton film, daripada berkutat dengan lembaran kertas pada sebuah buku. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa membaca buku bukanlah kegiatan populer di Indonesia. Maka tak heran jika anak-anak yang suka membaca diberi label sebagai kutu buku. Padahal, membaca buku dapat membentuk karakter dari seseorang dan sebuah bangsa. Buku yang kita baca saat ini akan membentuk siapa kita di masa depan. Seorang bijak pernah mengatakan, berpikirlah sebelum kamu berbicara, dan bacalah sebelum kamu berpikir. Buku mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan, membentuk emosi dalam diri, dan empati. Maka tak bisa dipungkiri, pendapat dari seorang novelis Prancis yang mengatakan, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, maka hancurkan buku-bukunya. Maka bangsa itu akan musnah. Perpustakaan adalah tempat paling berharga, surga bagi ilmu pengetahuan, dan akses paling mudah dan cepat untuk menjelajahi sains. Di perpustakaan ini, kamu bisa menyelami berbagai pemikiran dan ide dari orang-orang hebat. Ide cemerlang yang telah mereka tuangkan dalam lembaran kertas. Membaca buku sains mengenalkanmu akan fenomena alam dan proses yang terjadi di sekitar. Buku sastra membebaskanmu untuk berimajinasi. Dan buku sejarah mengenalkanmu tentang apa yang telah membentuk dunia kita. Setiap buku itu pasti mengajarkan sesuatu padamu dengan caranya sendiri. Dan semua itu kamu dapatkan di perpustakaan ini. Kenyamanan dan ketenangan ketika berada di tempat ini membuat orang seakan melupakan detik jam. Literasi yang dapat kita artikan sebagai kemampuan mengkritisi informasi yang diterima tidak hanya menyelamatkan kita dari berita bohong, tetapi menyelamatkan kita dari mengambil keputusan yang keliru. Voltaire say, makin banyak membaca, makin aku banyak berpikir. Makin aku banyak belajar, makin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun. Literasi adalah salah satu fondasi membentuk bangsa kita. Bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana Baitul Hikmah, Perpustakaan Besar Baghdad telah membantu dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaannya, begitu juga bangsa ini. Indonesia Emas 2045 sangat memerlukan orang-orang yang mampu memanfaatkan informasi dengan bijak dan kritis. Dan semua itu dapat kita mulai dari perpustakaan ini. Di perpustakaan, kreativitas dan ilmu baru akan tumbuh. Seperti yang Sidney Sheldon katakan, perpustakaan menyimpan energi yang memicu imajinasi. Perpustakaan membuka jendela ke dunia dan menginspirasi kita untuk berkontribusi meningkatkan kualitas hidup ini. Pendidikan yang baik bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin lagi bertahan. Ribuan buku yang tersusun di rak perpustakaan tidak akan pernah mengubah apapun dan siapapun. Semua itu karena kalian tidak pernah tertarik membacanya. Jadi,
Kapan kamu akan menemukan bukumu?